Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Asmini, jurusan Agribisnis. Pada hari ini, saya akan menayangkan hasil persentase yang telah saya buat dengan judul Manajemen Sumber Daya Manusia. Sebelum saya membahas materi pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu saya akan menyebutkan poin-poin yang akan saya bahas di slide PowerPoint berikutnya. Apa sajakah poin-poin tersebut? Langsung saja, yang pertama, apa itu sistem upah? Kedua, apa saja macam-macam sistem upah? Yang ketiga, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya upah? Dan yang keempat adalah apa yang dimaksud dengan UMK, UMP, UMR, dan KHL. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan membahas step by step pada poin-poin yang tertera di atas, yaitu yang pertama, pengertian sistem upah. Sistem upah merupakan kerangka bagaimana upah diatur dan ditetapkan menurut Sandra Diana dalam bukunya. Sedangkan pengertian sistem upah menurut Santi Setiawan, dia mengemukakan bahwa sistem upah adalah merupakan kebijakan dan strategi yang menentukan kompetensi yang diterima oleh pekerja. Kompetensi yang dimaksud merupakan bayaran atau upah yang diterima oleh para pekerja sebagai balas jasa atas hasil kerja mereka. Poin kedua adalah macam-macam sistem upah, yaitu yang pertama adalah sistem upah dalam ilmu ekonomi terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, sistem upah berdasarkan waktu. Sistem upah berdasarkan waktu disebut juga sebagai sistem upah harian, di mana upah yang diberikan dihitung berdasarkan satuan hari. Setiap pekerja akan diberikan upah sesuai berapa hari ia bekerja. Misalnya, setiap hari pekerja dibayar sekian, hasilnya akan dikalikan dengan jumlah hari ia bekerja. Contohnya pada Pak Wawan yang bekerja sebagai karyawan di sebuah perusahaan dengan sistem upah harian. Setiap hari Pak Wawan diberi upah sebesar Rp30.000, maka setiap minggu atau 6 hari kerja Pak Wawan akan menerima upah sebesar Rp180.000. Yang kedua adalah sistem upah berdasarkan hasil. Sistem upah berdasarkan hasil dibagi menjadi dua, yaitu sistem upah borongan dan sistem upah satuan. Sistem borongan adalah sistem yang menggunakan hitungan hasil dengan skala yang lebih besar, seperti proyek. Sedangkan sistem satuan adalah sistem yang menggunakan hitungan satuan pada produk yang dihasilkan para pekerja. Misalnya perusahaan sepatu, setiap harinya seorang bekerja mampu menghasilkan 20 pasang sepatu, dan setiap upah sepasang sepatu akan dibayar oleh perusahaan. Yang ketiga adalah sistem upah berdasarkan tingkat biaya hidup minimal. Sistem ini menggunakan harga-harga bahan makanan dan kebutuhan pokok lain sebagai dasar untuk menggaji para pekerja. Yang keempat adalah sistem upah gabungan. Sistem upah ini merupakan sistem upah yang menggunakan lebih dari satu sistem untuk menentukan besarnya upah karyawan. Sistem ini terbagi menjadi dua macam, yaitu sistem upah prestasi dan sistem upah co-partnership. Sistem upah prestasi adalah sistem upah yang menggabungkan antara sistem waktu dengan sistem upah berdasarkan hasil, di mana karyawan mempunyai gaji pokok untuk setiap bulannya, namun juga diberi imbalan upah tambahan bila bisa melampaui target yang telah ditetapkan, termaksud juga bonus tahunan atas tambahan keuntungan perusahaan. Sedangkan sistem upah co-partnership adalah sistem pengupahan dengan gaji pokok dan pemberian bonus bukan dalam bentuk uang,
namun kepemilikan saham perusahaan. Jadi, perusahaan juga dimiliki para karyawan. Yang kedua adalah sistem upah yang dikenal di Indonesia, yaitu terbagi menjadi 6 bagian. Yang pertama adalah upah menurut waktu, merupakan besarnya upah yang didasarkan pada lama bekerja seseorang seperti upah harian, mingguan, dan bulanan. Yang kedua adalah upah menurut prestasi, di mana besarnya upah berdasarkan hasil-hasil prestasi kerja karyawan, yaitu seberapa banyak barang atau output yang dihasilkan seseorang yang berhasil untuk dijual. Yang ketiga adalah upah indeks, adalah upah yang berdasarkan perubahan-perubahan harga barang kebutuhan sehari-hari. Yang keempat adalah upah skala, di mana upah berdasarkan hasil produksi. Jika hasil produksi meningkat, maka upah yang diberikan kepada karyawan akan bertambah. Yang kelima adalah upah premi, adalah upah selain yang diterima setiap bulan oleh karyawan, juga ditambah dengan premi yang diterima setiap akhir tahun. Dan yang keenam adalah upah co-partnership. Di samping menerima upah, pekerja juga diberikan saham, sehingga karyawan berhak menerima pembagian keuntungan dividen perusahaan. Poin ketiga adalah faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya upah. Yang pertama dipengaruhi oleh jumlah penawaran tenaga kerja. Artinya, bila jumlah tenaga kerja lebih besar dari lowongan kerja, maka gaji atau upah para pekerja akan rendah. Begitupun sebaliknya. Faktor kedua dipengaruhi oleh jumlah permintaan tenaga kerja. Artinya, bila permintaan tenaga kerja lebih besar dari pencari kerja, maka upah atau gaji para pekerja akan tinggi, dan begitupun sebaliknya. Faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya upah yang terakhir adalah dapat dilihat pada kemampuan tenaga kerja, di mana semakin tinggi tingkat pendidikan atau produktivitas yang dimiliki oleh tenaga kerja, biasanya gaji atau upah itu sangat tinggi, dan begitupun sebaliknya. Dan poin terakhir adalah pengertian UMK, UMP, UMR, dan KHL. Yang pertama adalah pengertian UMK, adalah upah minimum kota atau kabupaten yang biasanya diberikan kepada para pekerja. Biasanya UMK nilainya lebih besar dibandingkan dengan UMP. Yang kedua adalah UMP atau upah minimum provinsi, merupakan upah minimum yang berlaku untuk satu provinsi. Jika di dalam suatu kabupaten atau kita sudah memiliki ketentuan mengenai UMK yang jumlahnya harus lebih besar dari UMP, maka yang berlaku adalah ketentuan mengenai UMK UMP. Yang ketiga adalah UMR. UMR adalah upah minimum regional yang merupakan suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan, atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Itu berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2015 tentang pengupahan. Dan yang terakhir adalah kebutuhan hidup layak atau KHL, adalah standar kebutuhan seseorang pekerja atau buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik dalam 1 bulan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya, dan apabila ada tutur kata saya yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.